Pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam, terus kepikiran, gimana caranya ya gugusan bintang yang jauhnya jutaan tahun cahaya itu bisa nentuin sifat seseorang? Nah, itulah yang ditawarin sama zodiak, sebuah sistem kuno yang katanya nyambungin kosmos sama karakter kita. Yuk, kita bakal bedah perjalanan zodiak dari bintang sampai jadi stereotip. Tapi, tunggu dulu, ada satu hal penting nih. Gimana kalau zodiak yang selama ini kamu percaya ternyata keliru? Dan ini bukan main-main loh, ini fakta astronomi yang wow, menarik banget. Mari kita ungkap bareng-bareng. Oke, biar ngerti, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Secara astronomis, zodiak itu sebenarnya adalah sabuk imajiner di langit. Anggap aja ini kayak jalan tol kosmik, tempat matahari, bulan, sama planet-planet lewat kalau dilihat dari bumi. Jadi ini beneran area fisik di angkasa ya, bukan cuma sekedar konsep. Nah, para astronom zaman dulu tuh pinter banget. Mereka nggak cuma ngeliatin aja, tapi mereka ubah sabuk langit ini jadi salah satu sistem koordinat langit pertama di dunia. Keren kan? Kayak peta buat navigasi di angkasa. Dan otak di balik sistem ini siapa lagi kalau bukan para astronom Babilonia. Kita ngomongin ribuan tahun yang lalu loh, merekalah yang pertama kali nyatet dengan teliti banget pergerakan benda-benda langit di sepanjang jalur zodiak itu. Tapi ya gitu, sistem ini nggak langsung jadi dalam semalam. Prosesnya panjang, berevolusi berabad-abad, disempurnain sama banyak peradaban. Coba deh kita lihat perjalanannya. Perjalanannya dimulai ribuan tahun lalu dari katalog bintang Babilonia. Terus, sekitar tahun 401 sebelum Masehi, ada terobosan besar. Langit dibagi jadi 12 kafling yang sama besar. Lanjut lagi, ada astronom Yunani namanya Hipparchus, dia nemuin fenomena goyangan bumi yang aneh. Nah, ini, ingat-ingat ya, ini kuncinya nanti. Akhirnya di abad kedua Masehi, Ptolemy ngerangkum semuanya dan jadilah fondasi astrologi barat yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kenapa zodiak kamu bisa keliru? Nah, jawabannya itu ada di kebingungan antara dua hal. Tanda zodiak sama konstelasi bintang. Sering banget dianggap sama, padahal beda jauh. Gini deh bedanya, bayangin tanda zodiak itu kayak kue ulang tahun yang dipotong rapi jadi 12 potong, ukurannya sama persis. Ini hitung-hitungan matematis. Nah kalau konstelasi, itu gugusan bintang yang beneran ada di langit. Bentuk dan ukurannya, ya acak-acakan. Ada yang gede banget kayak Virgo, ada yang mungil kayak Scorpio. Masalahnya di mana? Setelah ribuan tahun, dua sistem ini udah nggak sinkron lagi. Terus apa dong penyebabnya? Yaitu tadi, fenomena yang ditemuin Hipparchus, goyangan kosmik super lambat yang namanya presesi equinox. Bayangin aja bumi itu kayak gasing yang muternya agak oleng dikit. Nah, goyangan yang super duper lambat ini butuh 26.000 tahun buat sekali goyang loh, bikin posisi bintang di belakang musim kita jadi geser. Akibatnya, titik awal zodiak yang 2000 tahun lalu pas banget di konstelasi Aries, sekarang udah geser mundur ke konstelasi Pisces. Jadi, ya secara astronomis, banyak orang yang ngiranya Aries sebenarnya lahir pas matahari lagi ada di Pisces. Gimana, pusing? Oke, lupain dulu soal pergeseran astronomis yang bikin pusing tadi. Faktanya, zodiak itu tetap hidup sebagai sistem buat ngebaca kepribadian. Biar lebih kebayang, yuk kita ambil satu contoh aja. Kita bedah tuntas. Taurus, si banteng. Nah, buat kalian yang lahir antara 20 April sampai 20 Mei, kalian ada di bawah naungan Taurus. Elemennya tanah, planetnya Venus, dan kata kuncinya cuma satu, stabilitas. Mereka ini ibarat jangkar yang bikin tenang di antara zodiak-zodiak lain. Terus gimana sih cara mikirnya seorang Taurus? Mereka itu pemikir yang metodis banget, nggak suka buru-buru. Buat mereka, mendingan dianalisis dulu pelan-pelan, bangun fondasi yang kokoh, baru deh melangkah. Ini kelihatan banget dari kekuatan mereka. Kesetiaan dan kesabarannya itu luar biasa. Mereka dikenal tangguh, penuh tanggung jawab, dan realistis banget. Mereka nggak terlalu suka sama fantasi-fantasi, tapi lebih ngehargain kualitas yang beneran ada dan bisa bertahan lama. Tapi ya namanya juga manusia, ada plus, ada minus. Sisi negatifnya, keteguhan mereka itu bisa jadi keras kepala. Cintanya sama stabilitas bisa bikin mereka jadi anti perubahan, jadi kejebak di zona nyaman terus. Dan karena suka sama kualitas, kadang bisa jadi agak materialistis. Tapi soal keras kepala ini, ada tapinya loh. Seringkali, itu bukan karena ego mereka gede. Tapi karena mereka benar-benar yakin sama hasil analisis mereka sendiri. Mereka udah mikirin mateng-mateng dan percaya kalau itu jalan yang paling aman dan paling logis.
Proses mereka ngambil keputusan itu jelas banget polanya. Pertama, analisis dulu buat jangka panjang. Kedua, yang paling penting itu keamanan dan stabilitas. Ketiga, hindari risiko yang nggak perlu. Tapi, sekali mereka udah mutusin, wah, komitmennya total, nggak bakal goyah. Terus gimana kepribadian yang solid ini kalau ketemu sama zodiak lain? Nah, ayo kita intip dinamika hubungan mereka. Taurus ini sering banget nemuin klik sama sesama elemen tanah kayak Capricorn. Dua-duanya kan sama-sama ambisius dan realistis. Cocok juga sama Cancer yang sama-sama butuh rasa aman. Sebaliknya, mereka bisa sering berantem sama Aquarius yang inovatif dan selalu pengen perubahan. Wah, itu musuh bebuyutannya Taurus, yang cinta banget sama stabilitas. Nah, jadi setelah kita lihat perjalanannya dari fakta astronomi sampai jadi semacam profil kepribadian, kita jadi dihadapkan sama satu pertanyaan besar kan? Apakah zodiak itu beneran peta takdir yang digarisin sama bintang-bintang di langit, atau cuma sebuah cermin? Sebuah alat simbolis buat bantu kita ngaca, ngenalin diri sendiri dan orang lain? Jawabannya? Ya, ada di diri kita masing-masing.